Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT karena dalam limpah karunia-Nya kita masih dengan kesehatan, kesempatan dan kekuatan. Alhamdulillah, pada sesi kedua kali ini kita belajar tahsin Al-Quran. Dan semoga selalu mendapatkan keridhaan Allah baik maupun pada ini. Kemudian sholawat beserta salam terus kita datang kepada baginda kita Rasulullah SAW yang mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka Ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Baik adik-adik sekalian, agar barokah ngaji kita pada hari ini, kita mulai dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Pertama, kita datang Al-Fatihah pada guru-guru kita, baik yang telah melalui kita maupun yang masih sehat, yang masih berada bersama-sama dengan kita hingga sekarang ini. Kemudian Al-Fatihah yang kedua, tidak lupa kita datang kepada kedua orang tua kita yang biasa dalam hidup kita, baik yang telah tiada maupun yang masih sehat, yang masih berada bersama-sama dengan kita hingga dengan sekarang ini. Dan Al-Fatihah terakhir, tidak lupa kita datang untuk diri kita sendiri, agar apapun hal positif yang kita lakukan pada hari ini dan seterusnya selalu Allah ridhoi dan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersama ala dini. Al-Fatihah. Alhamdulillah, pada sesi yang pertama kemarin kita telah memulai belajar tahsin ini dengan makna makharijul huruf. Kita sudah kaji itu bahwa makharijul huruf itu maknanya adalah tempat keluar huruf. Makharijul huruf ini kemarin kita baru satu tempat ya, baru kita bahas. InsyaAllah mudah-mudahan hari ini selesai 5 tempat ini kita bahas bersama. Bagi adik-adik, makharijul huruf, tempat keluar huruf yang pertama sudah kita bahas, yakni al-halqi, artinya tenggorokan. Bagian tenggorokan terbagi 3 tempat. Yang pertama tenggorokan atas, paling ujung di sini, dekat dengan pangkal anak lidah. Ya. Pangkal anak lidah. Kemudian terbagi 2 huruf dia. Ada nalhal ini hurufnya 2. Huruf apa aja itu? Ghain dan kha. Kalau memang bisa kita baca aslinya huruf hijaiyah ya, ghain gitu ya. Kalau gha itu kan fathah tulisannya. Ghain dan kha. Ya, harus jelas penyebutannya. Dan kita sudah barengi dengan senandung tahsinnya. Mudah-mudahan hari ini sudah hafal ya, dan ada panduannya, mudah-mudahan bisa diikuti. Kemudian yang kedua, huruf lain sudah yang kedua di sekitaran anak, di tengah tenggorokan. Di sini letak 2 huruf juga, yakni ain dan ha. Ha, orang kepedesan gitu. Dan yang terakhir adalah dalam tenggorokan. Tenggorokan yang paling jauh nih, paling dalam, letaknya 2 huruf juga, yakni ha dan ha. Hamzah alif dan ha. Ha. Bukan ha. Kalau ha berarti ke dada anginnya, jangan ya. Tetap di paling masuk tenggorokan, di pangkal tenggorokan. Ha ya, beda sama ha. Akan dia di tenggorokan paling jauh. Ha. Kita nyebut ha terasa di sini. Gerak. Ha. Baik, itu untuk tempat keluar atau makharijul huruf yang pertama. Makhraj yang pertama sudah, cuma di sini kita catatan masing-masing ya, sudah memberi tadi.
Pertama dah tulis di situ adalah al-jawf. Al-jawf ini penting juga karena ini juga merupakan tempat keluar huruf. Tapi ini kategori yang kedua saja karena kita kemarin pas teman kita baca kena di huruf ain, makanya dibuka dengan al-halqi. Baik, yang kedua yakni al-jawf. Al-jawf ini penting sekali. Penting karena seiring dengan vokal i u, karena dia keluar dari celah panjang yang berada di belakang tenggorokan sampai ke mulut. Kalau kita kalau kita tutup mulut kita, keluar nggak? Nggak keluar kan? Makanya dibilang al-jawf. Sama kemarin al-halq. Tak apa juga ya, walaupun nggak peraturan. Turunkan. Yang kedua, al-jawf. Al-jawf artinya rongga mulut. Nah, maksudnya celah panjang yang berada di belakang lidah, tenggorokan sampai ke mulut. Keluar darinya huruf-huruf mad. Huruf-huruf mad kalau kita kelompokkan di sini seperti mad asli ya, gitu ya, seperti itu. Contoh al-ja, itu, dan bisa dibaca atujadilunani. Atujadilunani harus jelas penyebutannya. Vokal a, i, u nya harus jelas. Jangan atujadilunani, jangan dikatuk. Karena rongga mulutnya harus terbuka. Kemudian muhiha. Nah, bukaannya orang Arab ya. Bukan da, tapi da. Pernah dengar orang Arab ngomong? Timur Tengah langsung. Jadi lahjatul arabiyahnya perlu kita tiru. Karena memang Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Lahjahnya juga harus betul-betul Arabi. Baik, itu mengenai makhraj yang kedua. Halq sudah, ngorokan. Yang kedua, al-jawf. Betul-betul terbuka. Tapi bukaannya bukan A-nya orang Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Beda kan? Bismillahirrahmanirrahim. Enak gak kedengeran? Enggak. Ubah itu. Lahjatul arabiyahnya harus betul-betul fasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bukan ya, jangan bawa ke dalam ya. Oke. Coba masuk kita ke ayat, langsung ayat berapa kemarin? 14.
Ini aturan duduknya sama dengan yang kemarin? Beda. Kalian bisa diulang. Gantian dulu ya. Sebentar sebelum kita memulai, coba ikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba begitu, baca coba. 1, 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalau lagu itu bisa diikuti. Kalau memang bisa diikuti, mampu bagus. Kalau tidak yang penting fasih bacaannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau ada senandungnya enak kan dengarnya, jadi nggak lurus sekali ya. Coba nanti kamu. Ayat 15 lagi ya. 14. A'udzu billahi. Adik-adik pernah dengar auman kapal tanker nggak? Jelaskan hurufnya satu persatu. Naikkan aja suaranya, kan tidak pakai jawab biasanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba jelaskan satu persatu hurufnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. O atau A? Allah. Bukan Allah. Jangan terpengaruh sama lafaz lam jalalahnya itu. Jadi alifnya terpengaruh. Allah. Perbaiki. Allah. 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 Coba. Allahu yas. Allah. Allah. Karena kalau Allah berarti O, bukan A. Coba. Allahu yastamzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Tambah satu lagi. Tinggikan sedikit, naikkan nadanya. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ya. Kemana itu? A. Karena udah lama di kampung, jadi logat kampungnya masih Melayunya nampak. Tapi beransur-ansur ya, Pak. Lanjut adik yang kedua. Ya, 17 silakan baca. Mathaluhum
sudah farnya coba. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله. Nah, apa yang kita temui di sini? Hal. Apa itu hal? Hal itu makhrajnya di mana? Pada tenggorokan bagian tengah. Kita udah sepakat kemarin. Sebutnya gimana? Ha? Kalau sudah masuk ke ayat harus betul-betul konsisten, istiqomah nyebutnya. Ha, walaupun dia di ayat tetap harus dijaga kefasihan. Boleh. Rasa tadi kan? Sambil lalu saja. Perhatikan. Coba lagi. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. Membaca Al-Quran harus betul-betul paham juga waqaf gitu. Tidaknya. Coba kita jangan asal-asal baca kayak tadi. Karena nafas tak sampai. Zahaballah. Masih ada kaitannya binurihim, berhenti di situ. Jadi dari pertama kita ancang-ancang baca Quran. Kita tengok ayatnya dari awal, kita memulai startnya sampai mana waqafnya. Begitu. Sesuaikan dengan makna. Baru mantap. Jadi kalau misalnya kita asal-asal baca, itu jadi akhirnya apa? Berhenti di tempat yang sembarangan. Falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim. Berhenti di situ. Nanti ulang dari dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. Tarik nafas dulu makanya. Tarik nafas. Membaca Al-Quran itu diperlukan dua. Suara dan nafas. Harus saling mendukung. Nafasnya kan ini pendek nih. Nafasnya insya Allah sampai. Coba dulu. Sampai binurihim, usahakan waqaf di situ. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Coba sekali lagi. Zahaballahnya sekali lagi. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Tadi fi fi-nya kurang itu fa. Tadi sekarang sudah ini sedikit. Tadi fi sekedar aja ya. Huruf-huruf itu makhrajnya harus tepat, sifatnya juga harus pas. Saling berkaitan. Ya. Ini dijaga. Lanjut. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Coba baca seperti itu. Semampunya, ayo. Insyaallah. Summun bukmun umyun. Coba. Letakkan di tenggorokan tengah. Jangan di khayshum ya, jangan di khayshum karena dia bukan khayshum. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Ketika mentafkhimkan huruf ra, kita masuk langsung ke sifat sambil jalannya. Ra sifatnya takrir. Ada namanya tafkhim, bagian tarkib juga. Tafkhim artinya tebal,
Taki itu tipis. Ketika ditebalkan huruf ra itu, monyongkan bibirnya. Jangan takut-takut. Kalau dia mati, keadaan roh itu mati. Yauk. Kemarin yang baca diperbaiki ya. La yarji'un. Jangan diturunkan bibir bawah. Kalau diturunkan bibir bawahnya dia terkik. Makanya bunyi yet karena turunkan bibir bawah. Sementara dia monyong, tebal, tafkhim rohnya. La yarji'un. Perbaiki lagi, sekali lagi. Summun bukmun umyun. Summun bukmun. Hati-hati. Ini kesalahannya dalam bidang fasoha ini. Mura'atul huruf. Tertinggal huruf mim. Besar apa? Salahnya besar ya. Hati-hati ya. Lagi. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Ya, begitu. Yauk ya. Yauk. Paling tidak merubah sedikit-sedikit. Lanjut. Yuk. Silakan. Ayat 19. Au kasaybim minas Soibim. Coba jangan ke khaysyu. Jangan ke khaysyu. Memang ada makhraj khaysyu. Ada tempat keluarnya khaysyu. Apa? Nanti kita jelaskan yang ketiga, bagian ketiga. Ini udah 2, sekarang 3. Kalau khaysyu itu rongga hidung. Keluar hurufnya hanya huruf-huruf yang gunnah. Dogam. Misalnya wa man yarghabu, bukan au kausai, jangan masuk ke rongga hidung. Huruf-hurufnya harus jelas keluar dari rongga hidung. Ayo. Au kasaybin minas samaa. Coba. Kalau nggak mampu naik ke situ, au ka sayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq. Coba. Ya. au kasaybim minas samaa'i fihi zulumatun wa ra'dun wa barq. Perlahan aja ya. Zuluman. Wa tidak punya sifat hamsun. Hamsun itu sifatnya ngalir nafas. Wa tidak punya sifat ngalir nafas seperti itu. Salah. Zuluman. Jangan sampai ngalir nafas. Zuluman. Ya? Zuluman. Tidak sampai ngalir nafas, enggak terasa anginnya tuh. Tertahan, jangan sampai dia keluarkan angin dari mulut itu. Zuluman. Seperti kita nyebut Shadaqallahul azim. Azim, bukan azim. Kalau azim berarti sifatnya sama dengan zaid. Ya? Zaid itu ngalir nafas, hamsun. Ya. Tapi sifat zaid itu bukan hamsun. Ada sifat yang lain yang nyebar. Namanya apa? Tafashi. Ada lagi yang lain. Nah, sifat-sifat huruf ini harus digabungkan dengan makhrajnya juga biar saling mendukung. Itu misalnya, tapi kita belum sampai ke sifat. Ini hanya sebagai ingatan saja. Coba. Zulumat. Jangan
jangan sampai ngalir nafas. Tahan lagi sampai, jangan dia sampai ngalir nafas dulu. Aw kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq. Perbaiki lagi. Au kasayyibin minas samaa'i fihi Nah, zulumat. zu kan ngasih kedengeran anginnya itu. Lu, coba. Lu. Lu bau. Coba. Dhalli. Li. Ini huruf lisan, makhrajnya di lisan. Kita belum bahas makhraj lisan. Kita baru bahas dua. Al-jawf dan mazhar muqaddam. Oke, ulang lagi. Pokoknya jangan sampai mengeluarkan angin, ngalir anginnya, nafasnya. Zulumat. Lu. Tahan dia, jangan sampai mengeluarkan angin di situ. Mengeluarkan nafas di situ, ngalir nafas. Zulumat. Masih kuat itu desisnya. Lu. Jangan sampai ngeluarin apa ya? Nafas. Coba. Au kasayyibin. Yuk, perbaiki lagi. Au kasayyibin minas samaa'i fihi zulumat. Terasa kan? Jadi kalau kita sekali ditegur itu gak paham, dia terasa itu, udah peka terhadap apa yang ditegur itu. Oh ternyata ini salah, kita berusaha memperbaiki. Itu efek dari apa itu? Belajar, bertalaki. Jadi apa? Ya makanya kita nanti bahas tentang makhraj al-lisan. Wa. Pokoknya jangan dia itu kaitannya dengan sifat itu. Wa. Zulumatu. Lu. Tidak sampai mengeluarkan angin, tidak sampai ngalir nafas. Baca dulu. Lagi. Au kasayyibin minas samaa'i fihi Kalau makhrajnya, ini dah jelaskan sedikit. Tapi kita belum sampai ke lisan ya. Makhraj lisan. Dia pada urutan ke-10. Makhraj lisan itu coba dilihat pada bagian C. Ujung lisan dikeluarkan sedikit dan ditekan di ujung gigi seri bagian atas. Hurufnya 3. Dal, ta, wa. Dal, ta, wa. Wa. Itu masih keluar sifatnya tuh. Sifat hamsun. Dia bukan hamsun ya sifatnya. Wa. Masih memahami bagian makhrajnya saja. Makanya dia belum ngarah ke sifatnya yang pas. Wa-nya itu. Wa. Coba sebut tadi. Dal. Za. Ta. Sa. Ta. Wa. Nah, begitu. Konsisten. Zulumatu. Coba. Nah, itu. Udah hampir itu. Coba lagi. Zulumatu. Jangan sampai ngalir nafas lagi. Ya. Ya. Lu. Au kasayyibin minas samaa'i fihi zulumatun wa ra'dun wa barq. Yang paham? Alhamdulillah. Lanjut. Ya Dekatkan mic. jangan. Dekatkan mic. Besar dong saya dah. Enggak apa-apa. Ayo. Yaj'aluna asabi'ahum fi Bi'ahu. Yaj'aluna asabi'ahum fi Hati-hati. Hum fi bertemu atau tidak? hum
kan tadi seolah-olah nahan dia, nahan suara. Ulang lagi. Yaj'aluna asabi'ahum fi Bi'ahu. Tadi udah benar. Ini salah lagi. Bi'ahu. Lagi. Bi'ahu. Lagi. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut. Aiki atau aiqi? Ain Qi atau ki? qi Qi. qi Jadi bukan ki. Aiqi. Qi. Kemarin sekali dengar itu qafnya, makhrajnya masih ada yang salah ya. Nanti kita masuk ke makhraj lisan baru terbuka. Coba lagi. Perlahan lagi. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi. Terasa salah? Ulang lagi. Perbaiki lagi. Kemudian kita sepakatkan setiap yang gunnah apa? Setiap yang Ditahan. apa? Tahan apanya? Tahan Suara. Ini dah tulislah besar-besar ya. Karena dia termasuk ahkamul huruf dalam tajwid. Setiap yang gunnah tahan suara. Dah rasa adik-adik insya Allah di MDA, dari MDA sudah belajar hukum tajwid, terutama ilham dan idgham sudah, iqlab sudah, ikhfa sudah dan segala itu udah dipelajari kan? Itu termasuk ahkamul huruf. Di sini letaknya pada ilmu tajwid. Hukum-hukum huruf itu masuk pada bagian ketiga pembahasan ilmu tajwid yang kemarin. Jadi kita sepakat dulu. Setiap yang gunnah tahan apa? Tahan suara. Ingat aja, setiap yang gunnah tahan suara. Karena adik-adik sudah tahu itu ikhfa, itu kalau ilham tidak gunnah kan? Jelas. Apalagi iqlab, idgham tuh banyak macamnya. Udah tidak jelaskan di sini. Udah jelaskan khusus di makhraj sama sifat huruf. Coba. Ingat. Adhanihim. Mim mati berjumpa dengan mim. Idgham. Mislaini ma'amru. Coba. Gunnahkan dia. Tahan suaranya di sini. Ulang. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadha. Karena fokus pada huruf qaf, hadanya jadi berdesis ya. Ulang lagi. Gak apa-apa. Inilah bagian dari ilmu tahsin. Jadi ketika sudah sekali ditegur, dia menyadari bahwa itu salah, memperbaiki biar tidak salah. Itu proses. Yuk, lagi. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut. Iya, luar biasa semangatnya. Lanjut. Wallah. Wanya tetap kuat, jangan wow. Ya. Wallah. Allah. Allah. A dulu baru sebut wah. Allah. Konsisten. Allah. Allahu Akbar. Masih pengaruh ke o. Allahu Akbar. Wallah. Buka ya. Fathah, fathul fami, fathul tamam. Bukaannya yang betul-betul bukaan. Wallah. Wallahu muhitum bil kafirin.
kali fathahnya. Kafirin, kafirin. Biasa, jangan terlalu buka kali. Lahjahnya Indonesianya kental kali nih. Coba lagi. Wallahu muhitun bil kafirin. Bukan ta, tapi ta. Sekedar mengalir nafas, jangan sampai sa. Kalau sa berarti arahnya ke sa ya. Sementara dia bukan. Ta, ja. Bukan ja, tapi ja. Jangan sampai ngalir nafas. Ha, kho, da, ro, za, sa, sha, tafashi, sha. Nyebar anginnya itu sifat huruf sha. Jadi jangan nyebutnya gimana? Sha gitu ya. Sha, so, do, lo, bukan zo, tapi lo. Jangan sampai ngalir nafas. Lo, fa, ko, ka, la, ma, na, bukan na, bukan begitu. Jangan kasar tadi vokalnya ya. Ma, na, wa, ha, iya, a, ba, ta, kelihatan nggak vokalnya itu? Bukan a. Perlahan ya. Sekali lagi wallahnya. Wallah. Wawnya dulu. Fathahkan. Wallahu muhitum bil kafirin. Jangan takut pula. Nggak apa-apa. Oke, lanjut. Ayat 20. Yakadul Jangan terlalu ngalir nafas. Yaka. Ini sudah biasa membaca seperti itu ya kan ya? Biasa saja, sekedar ngalir nafas, tapi tidak terlalu kuat ya. Dia pada saat mati baru kelihatan. Yaka, apa? Yaka. Yakadul barqu yakhtafu Baunya sudah betul, punya. Yakadul barqu yakhtafu. Yakadul barqu Tadi kita sudah sepakat ya dari kemarin lagi. Orang tafkhim ketika dia mati berbaris fathah sebelum roh mati itu. Hukumnya tafkhim, tebal rohnya. Dan ketika menyebutkan itu, monyong mulut kita. Bukan banyak yang monyong, rohnya. Bau. Bukan bar. Kalau bar berarti lidahnya di dalam. Bau. Satu-satu dipahamkan dulu. Bau. Coba lagi. Perlahan ya, perbaiki. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Terus dulu. Kullama adaa'a lahum masyaw. Nah, ada mim mati berjumpa dengan mim? Apa? Tahan suara. Tadi dah nahan belum? Tahan lagi. Kullama adaa'a lahum masyaw fihi wa idza adlama 'alaihim qamu. Coba dah tanya dulu bagi yang peka ya. Ada nggak kesalahan tadi pada
makhraj al-halq. Ada nggak? Ada. Apa itu? Ha. Ha pada kalimah yang mana? Lahum. Tadi baca apa? Terasa? Perbaiki. Alifkan dia di tenggorokan dalam, bukan di tenggorokan. Alahum bukan alahum. Lihat lagi. Salah satu huruf, salah makna. Hati-hati ya. Coba. كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم Azlama atau aulama. Hati-hati, jangan narik nafas ya. Aulama, tahan ya sampai jangan sampai narik nafas. Berhenti aja di fi gitu. Sekarang ini berhenti aja di fi. Coba. Ya, berhenti aja di masyaufi. كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم Aulama. Jangan sampai ngalir nafas. Aulam, jangan sampai berdesis. Aulama. Wa idza aulama. Aulama. وإذا أظلم عليهم قاموا Santai deh ya, masuk. ولو شاء الله لذهب Hati-hati. Salah lagi pada makhraj halqnya. Rasa gak tadi? Apa itu? H kecil apa H besar? Iya. Coba lagi. Perbaiki lagi. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. Ini sudah peka semua ini. Ain pun sedikit salah. إن الله على كل شيء قدير. Yang qadir ini huruf ra-nya ini Sakit. apa tafkhim? Tarkib. Ya. Ketika mentarkibkan huruf ra, apa bahasa kita yang mudah? Turunkan bibir bawah. Qadir. Turunkan bibir bawah biar bisa mentarkibkan huruf ra. Coba. Innallaha. Coba bareng-bareng. 1, 2. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Turunkan bibir bawah ya. Qadir. Kalau nggak bisa juga turun, paksakan ini. Qadir. Insya Allah bisa. Oke, kita lanjut makhraj yang ketiga. Yakni al-khayshum. Yang sering kita tegur dari kemarin, masalah gunnah. Ya. Rongga hidung ini terdapat gunnah. Tempat keluarnya para gunnah. Ya. Coba dilihat catatannya yang sudah saya tulis tadi. Al-khayshum ini merupakan makhraj untuk huruf-huruf yang dibaca dengung atau gunnah karena sebab-sebab yang dibahas dalam ilmu tajwid, lebih tepatnya pada ahkamul huruf. Tadi kita sudah membahas tadi ahkamul huruf termasuk dia gunnah dan dia sudah sinkron ya. Pertama, nun mati. Contoh nun mati dan tanwin, para tanwin itu kasrotain, fathatain, itu dia. Atau nun mati dan fathain, kasrotain, nun matain berjumpa dengan huruf idgham
gunnah. Hukum-hukumnya idgham bil gunnah, iqlab, ikhfa haqiqi, izhar tidak. Ya, izhar tidak berdengung. Nah, ini keluar dari rongga hidung nyebutnya. Contoh tadi, idgham misleni ma'lunah masuk tadi ya. Itu juga termasuk makhraj al-khayshum pada bagian yang ketiga. Yang tadi yang pertama tadi idgham bil gunnah, iqlab, ikhfa haqiqi. Yang kedua, gunnah musyaddadah. Wajibul gunnah, kalau orang dulu bilang wajibul gunnah, wajib berdengung, mim tasydid, nun tasydid. Paham? Yang ketiga, mim mati berjumpa dengan ba. Hukumnya apa? Iqlab. Kalau nun mati berjumpa dengan ba baru iqlab. Kalau mim mati berjumpa dengan ba hukumnya ikhfa syafawi. Itu juga termasuk gunnah bacanya. Mim mati berjumpa dengan mim tadi banyak contohnya. Idgham mislaini ma'al gunnah. Kemudian idgham mutajanisain. Yukab ma'ana dibaca yukam ma'ana. Itu satu. Dan yang terakhir, yang kelima, mad lazim harfi mukhaffaf. Ain. Pada surah Maryam ayat 1 cari. Surah Maryam surah keberapa? Ada yang bisa jawab? Insya Allah di sini semua hafizah. Amin. Surah Maryam surah keberapa? Aminnya kencang. Tapi ketika ditanya surahnya, pada diem. Adik-adik, ini sedikit ya yang udah beri. Jadi coba adik-adik untuk mengenal Al-Quran lebih jauh. Adik-adik coba, walaupun belum banyak hafalan, hafalkan urutan-urutan surah. Udah belum hafal 10 urutan surah pertama tanpa melihat daftar isi? Al-Fatihah. Nggak pakai lagu. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf. Nah, belum di luar kepala hafalannya. Kita berharap nanti di luar kepala. Itu pakai lagu itu ya. Al-Fatihah, Al-Baqarah, ikuti. Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'd, Ibrahim, 14, yang 15 Al-Hijr, 16 An-Nahl, 17 Al-Isra, 18 sempet dah. Dengan satu nafas tadi nyempet. 19 baru Maryam. 20 Toha. 21 Al-Anbiya. Enak gak kalau hafal gitu? Enak. Mau gak janji sama Tani? Hafal urutan surah? Insya Allah. Janji sama diri sendiri ya. Insya Allah saya berusaha untuk menghafalkan bagian dari surah-surah, nama-nama surah. Surah dari pertama sampai 20 jadilah. Jumlah surah dalam Al-Quran berapa? 114 surah dari Al-Fatihah sampai An-Nas. 20 itu sudah 114 kurang 20 berapa? 96. Nah, tinggal segitu lagi sisanya. Hafalkanlah pelan-pelan. 30 insyaallah. 30 surah ke-30 apa? Ar-Rum. Nah, enak kan kalau hafal kan? Enak. Tinggal cari, tinggal buka, tinggal tengok. Jadi nggak perlu lagi ke belakang cari daftar isi. Surah ke-31. Nggak ada Al-Luqman, nggak ada. Adanya Luqman. Nggak pakai alif lam. Al-Luqman. Kebanyakan seperti itu bacanya Al-Luqman. Padahal Luqman saja. Ya jangan pakai alif lam. Ali Imran ya ada alif lamnya. Al-A'raf ada. Luqman tidak ada. Al-Luqman tidak ada.
masuk nang saja. Oke. Masuk ke khaisyum sudah. Gunnah tadi ya contohnya sudah kita coba tadi ke adik-adik ya. Oke, lanjut ayatnya. Berapa lagi? 21. Yang sudah sampai sini hafalannya. 21. Sudah sampai 21. Satu juz itu berapa lembar? 10 lembar. Kira-kira memungkinkan nggak kalau menghafal satu juz dalam waktu 3 hari? Insyaallah usaha kalau ada niat. Jangan bilang kalau ada niat, insyaallah bisa, insyaallah dikerjakan. Kalau nunggu niat, nggak ada praktek, aja niat boleh, niat yang paling utama, tapi dibarengi dengan praktek, ya. Ayo coba lanjut, 21. Ya ayyuhan nasu budu. Kalau bisa jangan tanafus. Tanafus ini mencuri nafas. Ini juga rata-rata banyak juga ya nafus ini. Karena tak sampai nafasnya curi nafas. Itu kunci huruf-huruf mati. Huruf-huruf sukun. Termasuk di situ ya ayyuhan nasu budu. Nah, itu kan jelas itu tanafusnya. Budu boleh nggak tidak baca Al-Quran tanafus? Kecuali memang betul-betul nafas dia pendek, sekerat-sekerat. Kalau nafas dia sekerat-sekerat karena punya asma, itu dimaklumkan lah karena keadaannya. Yang ngomong aja setengah-setengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu udah susah. Tapi kalau kita diberikan Allah anugerah yang sama, suara dan nafas Allah anugerahkan sama. Tinggal kita lagi ya mengarahkannya kemana. Dilatih nafasnya. Tarik nafas dulu. Sebelum baca itu tarik nafas, siapkan suara. Jadi jangan asal baca. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ngimbangi mad asli atau mad tabi'i itu hati-hati. Jangan gara-gara lagu mad aslinya kepanjangan. Rabbakumul ladzi. Nah, kepanjangan itu. Gara-gara ngimbangi lagu tadi. Lagu boleh, bersanadung boleh, tapi jangan sampai mengorbankan tajwid. Ya, kamu matnya kena tadi. Ya. Berhenti saja di khalaqakum. Berhenti nih. Jadi aman. Walaupun nggak ada wakaf, tapi kalau berhenti di situ, nanti ulang dari wa'budu. Ya, coba. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi. Nah, kena lagi mad aslinya, mad tabi'i. Itu masuk dalam ahkamul mad wal qasar. Ini kita sambil satu sekali mendayung, 3 pulau terlatih. Ahkamul huruf sudah, ahkamul mad wal qasar. Dijaga panjang pendek bacaan. Mat ya. Lagi asli, mad asli, mad tabi'i yang kita kenal itu juga keluar dari al-jawf itu, rongga mulut. Makhrajnya ya. Dijaga. Jangan sampai dia berlebih atau berkurang. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Apa yang terasa salah? Kha. Terasa ya? Sekali lagi. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Nah, udah benar kha. Lanjut. Wal Ke
Kalau memang bisa dari wudu lebih bagus. Tarik nafas dulu. Wudu. Wudu. Takkan ditenggorokan. Ada mic. Enggak. U'budu rabbakumul ladzi khalaq. Ulang lagi, jangan ketika dia salah di situ jangan ulang di situ, itu namanya latah. Dalam mengaji jangan biasakan latah ya. Dalam ngomong kita ada juga latahnya gitu. Pernah dengar orang latah langsung nggak? Pernah. Contohnya gimana? Ulang-ulang. Berulang-ulang. Kesalahan dalam tahap kebanyakan latah. Di situ dia salah, di situ dia mengulang. Kayak tadi. Orang apa? Wudu khalaq. Nah, itu dilarang. Jangan sampai mengulang di kata yang sama itu. Usaha ulang dari awal. Ya. U'budu. Jangan dia kayak pantun. Matikan betul-betul sempurna. U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum Jangan salah nahan. Jangan nahan di izhar syafawi. Malah nahan di izhar syafawi nanti jadi gunnah. Ternyata dia bukan gunnah. Tahan di iklab itu. Min qabl. Jadi langsung ada la'alla. walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jangan sampai nahan. Itu masih agak nahan dikit. Santai sambil lalu. Lagi. Terus apa? Izhar syafawinya kedengaran masih nahan sedikit. Lalu saja. Lagi. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oke, lanjut. Alladzi ja'ala lakumul Laku. Lakumu atau lakum? Laku. Beda sama qaf. Ini makhrajnya di lisan. Lagi. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa. Oh. Baca di situ abinaa. Ada hukumnya nggak di situ? Ahkamul hurufnya masuk, ahkamul mad wal qasarnya masuk di situ. Mad aiwad. Was-samaa'a binaa. Baca dua harokat mad iwadnya. Ya, ulang lagi. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan. Hati-hati. Ada haknya roh itu? Apa haknya di situ? Panjang. Mad asli atau biang? Lagi. Perbaiki lagi. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa. Iya, paling tidak jaga panjang pendeknya ya. Nanti baru fasihkan makhraj sama sifat. Lanjut pelan-pelan. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Tiriz. Zaid punya sifat pantul enggak? Sifat qalqalah ada berapa? Apa itu? Baju di toko termasuk Zaid. Nah, jangan pantulkan. Lagi. Ulang dari fa akhraja.
Fa'akhraja. Khamati punya sifat isti'la, angkat, terangkat. Fa'akhraja. Ke arah o bunyinya. Bukan fa'akh tapi fa'akhraja. Fa'akhraja. Kaitkan dengan makhraj kha di tenggorokan luar. Coba. فأخرج Masih kurang. Fa'akhraja. Coba. Fa'akh. Maaf, seperti membuang lendir. Maaf. Nah, begitu. Jangan takut lagi. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم Ya, kumnya ya masih ya. Lanjut. فلا تجعلوا Jangan fala. Kepanjangan itu mat aslinya. Hati-hati. Lagi. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Coba. Yuk, fala. فلا تجعلوا لله أندادا Kayak senyum. Jangan ke dalam ya. Jangan cemberut. Ikhfa'nya kayak senyum. Andadau begitu. Karena dal itu bukan huruf isti'la. Coba. فلا تجعلوا لله أندادا Nah, susah kan? Habis dia cemburut, senyumin, jadi agak ribet. Coba lagi. Senyum. Begitu. Kelihatan ikhfa'nya. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Udah tanya, ikhfa artinya apa? Sama. Jadi gunnahnya tidak terlalu seperti idgham. Sama. Andadan wa antum. Baik, kita lanjut ke makhraj yang keempat. 3 sudah. Oh, tadi sudah jumpa surah Maryam ayat 1-nya? Ya, coba kita baca sekilas tadi. Coba ya, sebelum makhraj yang keempat. Surah ke-19. Coba. Ini kasih maaf ke belakang. Baca. Baca ayat pertamanya saja, coba. Terus apa paling nggak pegang lah? Apa? Oh, jelas Pak. Coba. Kelas ya. Baca ayat pertama, basmalah, ayat pertama coba. Jangan ditunjukkan ya. Baca. Baca aja. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Basmalah, baca ayat pertama. Nah, bukan baca sampai habis. Ayat pertamanya saja. Sebut aja apa yang bisa. Sebut aja. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bahaya. Hati-hati. Langsung sudah perbaiki ya. Nah, perhatikan. Kaf
Ha ya ain sad. Baca huruf asli hijaiyahnya semua. Kemudian kadar matnya, kafnya 6 harokat. Hanya, ianya 2 harokat. Ain 6 harokat. Kemudian ain ikhfakan. Sad. Sad huruf aslinya sad kan? Nah, coba baca pelan-pelan. Kadarnya samakan tuh. 6, 2, 2, 6. Coba. Tarik nafasnya, itu berapa jumlah kadar harokatnya? Dihitung. Hitung. 6 tambah 2 tambah 2. Segitulah detik nafasnya. Makanya tarik nafas dulu. Karena dia harus 1 nafas. Jadi jangan malas tarik nafas kalau ngaji ya. Pokoknya ngaji jangan asal-asalan. Kaf, ha, ya. Begitu jangan. Berusaha melatih. Tarik nafas. Kaf, ha, ya, ain, sad. Coba. Kaf ha ya ain sad. Udah belajar ya? Jadi jangan nggak tahu lagi cara bacanya. Coba perbaiki lagi yang sebelah. Coba baca yang barusan. Coba. Baca ayat pertama itu. Coba. Tarik nafas dulu. Yang barusan seperti baca kawannya tadi. Coba. Kelas. Coba. Oke, lah baksa. Gak apa-apa, masih malu-malu meong. Ya. Lanjut. Ini pada huruf ain. Itu mad lazim harfi mukhaffaf, juga termasuk ya makhrajnya di khayshu. Rongga hidung. Ain. Coba tutup hidungnya, bisa nggak? Bisa nggak kalau disebut tutup hidungnya? Ain. Agak sulit bernafas ya, agak sulit namanya. Oke, disitulah contoh makhraj khayshu yang terakhir. Nah, masuk yang keempat. Asy-syafatain. Sudah pegang kertas semua? Ya. Asy-syafatain ini syafawi bibir. Asy-syafatain 2 bibir. Asy-syafatain. Asy-syafatain. Nah, itu jelas huruf-hurufnya terbagi 4 letaknya. Perhatikan, dibaca baik-baik, dilihat. Yang pertama, perut bibir bawah. Pegang perut bibir bawah, bertemu dengan ujung 2 gigi atas. Keluar darinya huruf fa. Sebut. Fa, fi, fu, baf. Coba. Fa fi fu baf. Fu, fam, fani, faf. Fu fam fani faf. Na minal muf. Na minal muf. Nima fi, fam, fani, fa. Na minal Iya, dibaca ya. Ini kan ada nih. Nah, adik-adik bisa baca di sini. Udah jelas semua tuh dibagikan sama Ustadz kemarin. Coba lanjut. Begitu kalau perut bibir bawah bertemu dengan ujung 2 gigi atas, keluar darinya huruf fa. Ingat kata-katanya itu, terus dipraktekkan. Yang kedua, bertemunya
Bertemunya antara bibir atas dan bawah dengan sedikit menekan keluar darinya huruf ba. Sedikit menekan, jangan ba, tapi ba, sekedar ba. Ba. Jangan be, tapi ba, bukan fathah. Ba. Babi bu bab. Coba. Babi bubab, Bubam bani bab. bubam bani bab, Naminal mub. naminal mub, Nimali bam bani ba. mima bibam bani bab. Udah hafal? Sedikit-sedikit ya. Alhamdulillah. Lanjut. Yang ketiga. Bertemunya antara bibir atas dan bawah dengan menekan sedikit lebih ringan keluar darinya huruf mim. Ma mimu pam. Coba. Mami mubam, Mumam mumam, manimam manimam, naminal mum naminal mum, nimamimam mima mimam, manima manima. mana mauna mina maina manu. Coba. Mana mauna mina maina manu, Mana mauna mina maina manu. mana mauna mina maina manu. Yang ketiga. Mana mauna mina maina manu. Mana mauna mina maina manu. Alhamdulillah, hari yang kedua ini dapat ya. Yang kedua. Lanjut. Yang terakhir, bertemunya antara bibir atas dan bawah namun ada sedikit rongga. Itu yang membedakan dari huruf yang sebelumnya. Bertemunya antara bibir atas dan bawah namun ada sedikit rongga keluar darinya huruf wow. Kalau nggak ada rongga sama aja dengan huruf yang tadi kan. Makanya dia ada sedikit rongga yang bedakan wa. Wa ada sedikit dikasih rongga di situ. Wa. Nah, kalau ini mudah kok nyebutnya ya. Insyaallah nggak ada kendala. Baik, lanjut ke sini. Baiknya tadi mana? Nah, udah di situ Mike langsung. Ayat yang selanjutnya tadi Al-Baqarah tadi, lanjutan tadi. Ayat keberapa? Dua, tiga. Baca satu ayat. Baca satu ayat aja, coba. Ya, ayat 23. Simak. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kalian semua mendapatkan rahmat. Paham? Paham. Lanjut. Wa in kuntum fi Hati-hati, mim mati berjumpa dengan fa tidak berdengung. Apa hukumnya tadi? Izhar syafawi. Kalau nggak tahu catat ya, mim mati berjumpa dengan fa, hukumnya izhar syafawi. Begitu. Kalau Zah dulu belajar, ketika guru itu menerangkan, Zah langsung catat. Apa yang dapat Zah catat. Nanti akhirnya buat catatan sendiri. Rajin-rajin menulis. Coba. wa in kuntum Wa in kuntum, samarkan dengungnya. wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna Nazzal. Nah, nazzal. Zai punya sifat yang namanya sofir. Kalau tafashi tadi shin ya, contoh. Zai ini sifatnya sofir. Sofir kayak bersiul.
seruit. Keluar susunya di situ. Coba. Kalau sama bacanya sama nazzal sama dengan huruf zal. Tak sama kan? Ya beda. Zai ya zai, zal ya zal. Tidak sofir. Coba. wa in kuntum fi raib Fi. Tadi udah kita bahas bagaimana nyebut huruf fi. Perut bibir bawah bertemu dengan ujung dua gigi atas. Fi. Fi. Coba. wa in kuntum fi raibin mimma Nazzal sofir. Nazzal. Z. Nazzal. Jangan sama-sama zal ya. Nazzal salah. Nazzal. Karena dia sifatnya sofir. Coba lagi. wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina Lanjut. fa'tu bi suratin min mithli Jangan takut-takut. Lanjut aja. Santai. Wad'u. Coba. wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Iya, sangat hati-hati sekali. Ya. Lain kali santai lagi bawaannya ya. Ini mungkin takut kena tegur ya. Kalau selagi benar bacaannya insya Allah nggak ditegur. Oke, lanjut. Ayat 24. Baca. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. Tadi ada yang pandang-pandang sama Allah. Kenapa yang pandang-pandang? Jawab aja, kalau memang salah bilang itu salah. Kenapa? Karena dibuatnya Sebelah sini aktif, coba. Ini kayak diskusi pula ya. Tadi dibaca aja. Waquduha apa waquduha? Salahnya pada makhraj. Makhraj yang mana? Al-halqi. Bagian tenggorokan mana dia salah? Dia baca tengah padahal taruhnya di ujung nih paling dalam. Waquduhan. Jangan waquduha. Jangan ditarik ke tengah ya. Tarik ke dalam ya. Coba. Waquduhan nasu wal baru benar. Wal hijarah. Lagi. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. Ulanglah dari awal. Udah nyontohkan aja itu. Coba. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. Hati-hati ya. Hati-hati. Lanjut. أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Udah jadi ingat hukum qiraat sab'ah itu ada namanya Imam Warash. Beliau membaca kafirin. Taklil bacaannya. Padahal kalau di kita ini Imam Asim riwayat Hafs tidak ada taklilnya. Itulah bil kafir. Dirubah. Biasa aja. U'iddat lil kafirin. Kafirin biasa. Kafirin. أُعِدَّتْ U'iddat. Jangan T. U'iddat. Biasa. U'iddat. Yuk. أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Ya takut.
Kelas, lanjut. Sebelum kita masuk yang makhraj yang kelima. Ayo. Ayat 25. Alhamdulillah dapat kita sampai saat ini 25 ayat. Masing-masing dibagi pahalanya. Amin ya Allah. Coba. Ayat 25. Ladhi atau ladhi. Jangan ditebelkan ladhi. Ladhi biasa. Tarik nafas dulu. Berhenti apa di amanu itu? Pendek sekali nafasnya. Paling tidak di jannat. Coba berhenti di situ jannat. Coba. Tarik nafas dulu. Kalau nggak sampai di jannat, sholihat. Berhenti di situ. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنة. Kenapa lihat dah? وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. Mikir nafasnya ya. Oke, lanjut. Anna lahum جنات تجري من تحتها الأنهار. Monyongkan bibirnya. Bukan hanya yang monyong, tapi ro matinya. Ke arah monyong itu. Lanjut. Kullama رزقوا منها من ثمرة رزقا. Qalqalah ya itu ya. Huruf qalqalah zai. Zai huruf qalqalah, bukan kan? Jangan dipantul. Rizqa, tahan dia jangan sampai pantul. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa. Coba lagi. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا Terus. قالوا هذا. Op, hati-hati. Ada salah? Ada mat asli di situ? Tabi'in? Kasihan. قالوا Op. Lam berbaris dhammah, ada sandingannya waw mati. Bacaannya mat tabi'in. Nah, itu termasuk makhrajnya al-jawf. Qalu هذا الذي رزقنا من ruziqna, pantulkan dia. Huruf qalqalah. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. Tarik nafasnya. Terus. Walahum fiha. Coba. ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Masih pelik nih kho-nya nih. Khalidun. Coba. Wahum fiha khalidun. Coba perbaiki wahum. وهم فيها Kha. Tenggorokan luar. Kha. Kha. وهم فيها Nah, tuh. خالدون. Terasakan kha.
mengeluarinya, memang dibutuhkan kefasihan. Wahum fiha khalidun. Coba. وهم فيها خالدون. Hati-hati ya. Mutahhara tak boleh tanafus di situ. Tadi tanafus kan? Dilarang tanafus di ha tasydid. Tentang ha tasydid mutahhara dilarang tanafus ya. Oke, kita lanjut. Sifat apa? Maaf, makhraj. Makhraj baru. Ya. Makhraj yang kelima yakni al-lisan. Ini makhraj lisan ini yang paling banyak. Yang paling banyak di antara yang lain yang 4 ini. Ya. Al-lisan terdapat 10 makhraj. Yang pertama huruf qaf. Maksudnya bagaimana cara membunyikannya? Pangkal lidah. Tengok, pangkal lidah dekat tenggorokan menyentuh sekitaran anak tekak atau berada di atas pita suara atau pangkal lisan dengan langit-langit atas. Bunyilah huruf qaf. Itu yang membedakannya dengan kaf. Ya? Qaf. Pangkal lidah dekat tenggorokan menyentuh sekitaran anak tekak atau berada di atas pita suara. Atau pangkal lisan dengan langit-langit atas. Qaf. Qaqiqu baqa. Coba bareng-bareng. 1, 2. Qaqiqu baqa. Uqan qaniqa. Naminal muqannimati qaniqa. Coba sebelah sini, sebutkan qaf. Qaqiqu baqa. Coba 1, 2. Qaqiqu baqa. Terus. Uqan qaniqa. Naminal muqannimati qaniqa. Yang malu-malu ya. Coba sebelah sini lagi. Qaqiqu baqa. Qaqiqu baqa. Uqan qaniqa. Naminal muqannimati qaniqa. Oke. Kemudian makhraj yang kedua. Pangkal lidah menyentuh langit-langit belakang. Bertolak belakang sama kaf. Ka. 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 Bukan qa. Kalau qa berarti ke arah qaf tadi. Ka. Dan dibarengi dengan hamsun. Sifat hamsun. Makanya nanti setelah kita belajar sifat baru lengkap huruf itu kita kenal. Ya, insya Allah pada sesi yang ketiga nanti kita bahas sifat. Saat ini kita fokus ke makhraj, tapi kita barengi juga dengan sifatul huruf. Ka. Pangkal lidah menyentuh langit-langit belakang huruf kaf yang keluar. Ka. Coba sebelah sini. Bil mic-nya udah tadi gantian. Dari sini. Baca. Udah ada pegangannya itu? Serendam tahsinnya. Huruf kaf. Coba. Udah biar gak jauh-jauh dari situ saja. Baca huruf kaf. Ada serendam tahsinnya? Ada ditulis situ kan? Baca. Huruf kaf. Baca. Kaki kubak. Coba. Kaki kubak, kukan kanikak, naminal muk, nimaki kanika. Iya, harusnya udah keluar itu. Ngalir nafas bagus. Lanjut. Sekarang lanjut makhraj yang kelima, yakni bagian 3, al-lisan bagian 3, lidah bagian tengah menekan langit-langit atas. Hurufnya ada 3. Shin, jim, dan ya. Coba sebut sya, ja, ya. Sama-sama makhrajnya di situ di lisan. Tempatnya sama. Coba dari shin dulu.
Baca tahsinnya. Senang tahsinnya baca. Coba baca. Dibiasakan ya, coba. Ini agar apa nih? Ini terkelompok huruf-hurufnya, jadi mudah mengistiqomah hurufnya. Coba, biar bacanya istiqomah, enggak lari ke huruf-huruf yang lain. Coba. Syashi syubash. Semangat sikit suaranya. Syashi syubash. Coba. Syashi syubash. Terus. Shushan shani shashna minal mush nimashi shan shani shan. Itu masih takut-takut. Shin itu sifatnya tafashi, nyebar anginnya ke mulut, menyebar. Sha, ya, memang begitu. Sifatnya memang tafashi. Mau kita elakkan bagaimana? Memang begitu. Coba. Yang takut-takut yang luar huruf shin. Sekali lagi. Syashi syubash. Shushan shani shashna minal mush nimashi shan shani shan. Ya. Oke. Lanjut. Jim. Baca. Yuk, baca. Kalau bisa dihafalkan, kalau dihafalkan lebih dekat lagi dia. Coba. Jaji jubaj. Ja apa? Ja. Ingat tadi makhrajnya? Lidah bagian tengah menekan langit-langit atas. Ja. Lidah bagian tengah menekan langit-langit atas. Ja. Sya, ja, iya. Posisinya itu sama. Ja. Jadi jubaj. Jujan jadi jajna minal mujni majijan janija. Coba. Jaji jubaj. Terus. Jujan jadi jajna minal mujni majijan janija. Ja masih ngalir itu ya, hamsen ya. Ja, menekan ke langit-langit atas, lidah bagian tengah. Ja. Terasa nggak lidah bagian tengah menekan ke langit-langit atas? Ja. Tahan dia dulu. Ja. Jangan sampai dia ngalir nafas. Lanjut. Iya. Sebut. Yuk. Ya yubaj. Yuyan bani ba. Yuyan bani yaniyan. Naminal mini Mayan baniyan. Agak kesulitan ya. Coba kawan yang sebelah baca huruf ya di situ. Ya yubay. Coba. Ya yubay. Yuyan yaniyay naminal miniman. Mayi ya. Naminal miniman ya maya. Agak kurang kontrol lidahnya ya. Karena berkumpul huruf ya semua di sini, jadi bingung dia. Ya yubay bareng 1 2. Ya yubay. Yu yani. Yani. Ikut juga ya. Karena ini berkumpul situ. Kalau tadi uba, coba. Ai uba. Uan ania. Uan ania. Naminal mu. Naminal mu. Nimai an ania. Nimai an ania. Coba iya, bareng 1 2. Ya yubay. Yu yani naminal mu. Nimai ya. Karena berkumpul huruf ya semua.
Tapi insya Allah kalau huruf ya nggak ada yang keseleo ya. Sedangkan ada bayi aja, ayah biasa disebut, mama, itu biasa. Anak yang balita itu mudah nyebutin mim, sama ya, begitu. Sulit nggak sulit, mudah. Oke, kita lanjut. Bagian yang keempat pada makhraj lisan, yang D. Dengarkan, ujung lidah dirapatkan pada gigi geraham atas. Ujung lidah dirapatkan pada gigi geraham atas dan tepi lidah kiri dan kanan ditekan ke gigi geraham. Huruf apa yang keluar? To. Makanya dia kayak agak kesulitan nyebutnya. To. Coba lanjut dari sini. Baca. Ya. Baca. Yuk. Baca. Batitu bang. Baca huruf bot. Batitu bang. Karena dia juga isti'ala. Khussa batin tiub, itulah huruf isti'ala. Agak terangkat dan agak berat. Yuk. Batitu bang. Coba ke arah O. Bang. Ya. Baditu bang. Tu. Ya, terus. Tu dan nak. Tu dan atau tu. Bo. Ya, harus betul-betul istiqomah, konsisten nyebutnya. Iya, coba. Memang harus dilatih begitu. Coba baca. Baca. Tinggal baca saja. Coba belajar fasih. Dani dabna minal mukni minal mukni madidon dalido. Ini juga merupakan huruf yang cukup sulit. Coba bareng-bareng. Batitu bang. 1, 2. Batitu bang. Budang dalido. Coba. Budang dalido. Naminan. Jangan sampai dia pantul. Bod salah. Nah. Kita belajar jangan sampai dia sama dengan huruf qalqalah, karena bukan huruf qalqalah. Sekali lagi dari awal hingga ke akhir, dia jangan putus. 1, 2. Batitu bang. Ulang, masih pantul. Bambo katanya. Padahal bot itu tidak termasuk huruf pantul, qalqalah. Lagi. 1, 2. Batitu bang. Budang dalido. Minal mukni
yang baca pantul? Siapa tadi yang baca pantul? Angkat tangan. Terasa nggak baca pantul? Entah denger loh. Kedengeran, seramai ini entah kedengeran. Jangan baca pantul. Huruf pantul hanya 5. Ba, jim, baju di toko. Mudah mengingatnya. Bot tidak termasuk, hanya huruf dal. Ya. Lanjut. Bot sudah. Yang kelima, bagian yang kelima dari lisan. Ujung permukaan lidah ditekan ke gusi di atas gigi seri dan gigi atas bagian tengah. Keluarlah huruf lam. Biasa. La, biasa ya. Laliluban, mudah nyebutnya. Lanjut ke-6, bagian ke-6 lisan. Ujung lisan atau ujung lidah ditekan sedikit lebih ke atas dari makhraj lam. Keluarlah huruf nun. Nah. Lanjut, ujung lidah dinaikkan ke langit-langit atas sedikit melengkung sehingga terlihat lidah bagian belakang. Huruf yang keluar adalah huruf ro. Ya. Nanti kita bagian sifat baru kita bahas mengenai takrir, tafkhim dan tarhim. Baru di. Lanjut. Ujung lisan ditekan ke pangkal gigi seri bagian atas atau gigi seri gigi tengah. Yang keluar adalah ta, po, da. 3 huruf ini sama makhrajnya. Coba. Tatitubat. Coba. Tatitubat. Bat. Jangan bat, tapi bat. Sekedar ngalir. Tatitubat. Tatitubat. Tutan tanitat. Tutan tanitat. Naminal mut. Naminal mut. Nimatitan tanita. Nimatitan tanita. Ya. Lanjut. Huruf to. Coba sebutkan. Pakai senandung ya. Tatitubat. Hup. Ada yang kurang nggak? To mati berbunyi pantul. Bangko. Sambil latih. Kalau memang dia pantul, pantulkan. Kalau tidak, jangan dipantulkan. Tatitubak. Bangko. Bangko. Coba lagi. Tatitubak. Tutan. Tutan tanitako. Tutan tanitakna minal mutni matitan tanita. Lanjut. Huruf apa lagi? Dal. Coba. Huruf dal. Coba. Jangan da. Da. Dalidubat. Bad. Bad. Qalqalah. Bad. Pantulkan dia sekitar. Dadidubad. Dalidubat. Dudan. Dalidad. Naminal mudni madidan dalida. Iya, lanjut. Huruf selanjutnya apa? Sifat makhraj lisan yang selanjutnya, yakni ujung lisan ditekan ke belakang gigi seri bagian bawah. Keluarlah 3 huruf. Shad, zai dan sin. Ini makhrajnya sama. Lisan berada di tempat yang sama pada shad, zai dan sin. Kita lanjut terakhir. Ujung lisan yang ke-10 ya, bagian yang ke-10. Ujung lisan dikeluarkan sedikit dan ditekan di ujung gigi seri bagian atas. Keluarlah 3 huruf yang bersamaan. Dal, sa dan wa. Ya. Coba terakhir. Wa, ambil huruf yang terakhir. Wa.
Coba baca. Wadhilu. Coba. Bil mic-nya, silakan. Ayo baca. Ayo. Nah, masih ngalir nafas ya? Gak apa-apa. Besok pas tahu sifat nggak boleh ngalir lagi nafas, ya? Coba perbaiki lagi. Tahan, jangan ngalir nafas di situ. Jangan zina lagi. Zina. Masih kedengaran ngalir nafas, hati-hati. Coba. Coba. Ayo selesaikan. Yuk, terakhir selesaikan. Nanti beratkan lagi ya. Nanti kaitkan ke sifat, insya Allah terarah dia. Baik, itu insya Allah pada sesi yang ketiga nanti. Sifat huruf. Alhamdulillah, hari ini kita telah menyelesaikan tentang makharijul huruf. Ada berapa makharijul huruf di sini? 5. Dihafalkan. Pertama, al-halqi. Yang kedua, al-jawf. Yang ketiga, al-khayshum. Yang keempat, asy-syafatayn. Yang kelima, al-lisan. Jadi kalau udah ditanya itu, kamu nggak tahu lagi jawabannya ya, insya Allah tahu. Dari yang kelima ini juga punya yang khusus 17. Nanti hitung, cukup nggak 17? Ya? Baik, itu saja. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan untuk besok sesi yang terakhir. Ada bagian tahsin. Baik, itu saja. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil sedikit. Yang lebih itu hanya dari Allah SWT. Kekurangan dari dalam diri saya sendiri. Kita tutup ya sesi ini dengan baca kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tasbih bersama yuk. Shadaqallahul azim. Yuk, salat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab ya. Ma'an najah fi dunya wal akhirah. Amin.